kembali meraih gelar juara dalam 1 tahun. Bunga Mekar, kemudian Jurtim, dan juga di lapangan sepak bola Semanan Jakarta Barat tim besutan Haji Bayu Endar Yanto. Sore hari ini bersama M. Robi, mantan pemain timnas Indonesia, cukup lama di bawah bendera Persija Jakarta, kemudian Persik Kediri, dan juga beberapa bendera besar, dan juga beberapa pemain lainnya yang memperkuat kubu kesebelasan BBP. Kita hadirkan bersama ya, yuk, Dek, jangan jauh-jauh, Dek. Udah tinggal aja kan. Saudara penonton, pertandingan di babak yang pertama pemburuan tiket ke babak 32 besar Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024 yang disponsori oleh SS Apparel Solution for Custom Jersey, di mana saudara pertandingan di hari kedua ini akan menggelar pertandingan antara kesebelasan BBP Putra Wonogiri tim besutan Bos Bayu Endaryanto dengan Asri Akbar Nonan Manajemen, dan juga disupport oleh Omang Bakso, di mana kita ketahui tim yang sedang mencari apotik untuk kesebelasannya, karena pada tahun 2024 ini BBP hampir tak ada obatnya. Ya, 6 turnamen bergengsi dijuarai saudara. Yang terbaru adalah Semanan Cup yang terjadi dan dilangsungkan di lapangan sepak bola Semanan, dan ini akan menjadi sebuah tantangan yang sangat berat bagi kesebelasan Simsalabim, di mana mereka harus dihadapkan dengan kesebelasan BBP Putra Wonogiri. Dan untuk lebih lengkapnya jadwal daftar nama susunan pemain dari kedua kesebelasan sudah kami dapati. BBP tampil dengan penjaga gawang Amin Syukur nomor punggung 12, Sidang Ikus nomor punggung 14, M. Robi nomor punggung 2, Agis nomor punggung 11, Ondon nomor punggung 25, Nanung nomor punggung 19, Akbar nomor punggung 15, Fadil Redia nomor punggung 18, Darnus nomor punggung 10, Tumir nomor punggung 16, dan Dandi nomor punggung 7. Mereka yang ada di bench, Ables, Sisko, dan yang lainnya tertanda manajer tim Bayu Endaryanto dan Asri Akbar Nonan Manajemen. Kita lihat saudara penonton, bola sudah diletakkan di titik tengah lapangan pertandingan. Kesebelasan BBP ada pada posisi sebelah kanan tempat saya melaporkan, dan kesebelasan Simsalabim pada posisi sebaliknya. Kita nantikan saudara penonton, babak yang pertama akan segera bergulir ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Sebuah tembakan selamat bertanding dilakukan oleh pemain kesebelasan BBP Bangli, tetapi arahnya masih melebar. Oh shit, bagi kesebelasan Simsalabim sudah melakukan jongkok nih, berhasil diamankan oleh pemain kesebelasan BBP. Simsalabim kuasai bola, ngalingin ya, berikan umpan apa-apa ya saudara. Kembali bola terebut pemain kesebelasan BBP, tetapi kembali berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Simsalabim. Terjadi perebutan bola, kembali dimenangkan pemain kesebelasan Simsalabim, menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan BBP. Cukup baik saudara penonton, sebuah umpan tarik dilepaskan, tetapi beruntung bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan BBP. Kita lihat Fadil Redian, masih Fadil lepaskan umpan terlebar ke sisi kiri permainan kesebelasan Simsalabim. Sebuah ancaman kembali dilakukan, tetapi kita lihat saudara, sebuah umpan berbau ini ketinggian kak, yang dilepaskan oleh Tumin Beredar dan akhirnya gagal. Kemarin sang juara bertahan tim besutan Bangsa di Dodo yang tidak sebuah minuman. Kita lihat saudara penonton, kesebelasan Golok Setan tanpa kesulitan berhasil melaju ke putaran kedua setelah menang dengan setengah lusin gol atas kesebelasan Mandro. Dan kembali kita lihat kini pertandingan yang dilangsungkan dalam kondisi rintik-rintik hujan yang mulai mengguyur lapangan sepak bola. BBP menangkan tetapi berhasil diantisipasi. Simsalabim kini coba melakukan sebuah gempuran, tetapi pressing ketat dilakukan pemain dari kesebelasan BBP. Lemparan ke dalam sudah melakukan, kembali kita lihat BBP dari tengah
saudara membangun serangan, tetapi masih kesulitan para pemain kesebelasan BBP untuk bisa menemukan kelas dan membongkar lini pertahanan kesebelasan Simsalabim. Di atas kertas, materi dan juga perform dan pengalaman segudang tim besutan Bos Bayu Endaryanto kita lihat memang sedikit diunggah pada pertandingan kali lama nggak ngerekam. Saudara penonton Simsalabim sampai pertandingan babak yang pertama yang sudah berlangsung beberapa menit berhasil memberikan perlawanan yang cukup sengit dan juga menyulitkan para pemain kesebelasan BBP pada pertandingan babak yang pertama. Masih belum terlihat kerjasama aktif para pemain kesebelasan BBP yang kini merancang serangan dari kaki Entrobi, melebar berikan umpan kepada rekannya, kita saksikan Enggan lepaskan umpan kepada Darnus yang dicari, kontrol bola yang kurang cermat dilakukan oleh Darnus dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan arena permainan. Lemparan ke dalam, kita lihat bagi kesebelasan Simsalabim lakukan sudah bekerja sama, tetapi kembali berhasil diamankan oleh Ondon dan kita lihat bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan Simsalabim yang kini berangkat dari sisi kanan pertahanan kesebelasan BBP melakukan sebuah gempuran berhasil diamankan Sidang Ikus bekerja sama kepada Fadil Redian. Fadil dorong bola berikan umpan kepada Tumin, masih Tumin saudara gagal untuk melewati kadangan pemain pertahanan Simsalabim dan Ondon berikan kepada Fadil Redian, tetapi pemain yang wajahnya mirip dengan Jai Ijes terjebak dalam posisi outside dan akhirnya melanjutkan sebuah tembakan bebas bagi kesebelasan Simsalabim. Tendangan bebas sudah dilakukan, umpan panjang lebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan BBP, tetapi kembali berhasil diamankan. Terjadi sebuah perebutan bola yang cukup sengit dimenangkan oleh pemain bertahan kesebelasan BBP. Kita lihat dari kaki Ajis lepaskan umpan kepada kaki yang dicari, masih nikmat Tuhan Maha yang saudara penonton peluang emas 99,9% yang dimiliki oleh striker andalan kesebelasan BBP Bandi, tetapi sangat disayangkan saudara tembakan yang dilepaskan oleh Bandi melambung dari titik sasaran gawang kesebelasan Simsalabim yang dikawal oleh Nandas dan akhirnya melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan Simsalabim. Sudah dilakukan, tetapi BBP sudah mulai menunjukkan determinasi permainan mereka, di mana kita lihat sudah mulai tune-in dan sudah mulai menemukan bentuk permainan terbaik mereka, dan kini mereka mengepung, mengurung dan juga melakukan gempuran bertubi-tubi ke lini pertahanan dari kesebelasan Simsalabim. Mencetak gol dalam waktu cepat tentunya juga sangat dibutuhkan kesebelasan BBP, karena dengan gol yang terjadi otomatis akan memupuk rasa percaya diri para pemain kesebelasan BBP bertanding pada sore kali ini. Lakukan sudah Darnus berikan umpan kepada Emi Robi, berhasil diantisipasi dengan baik. Bola biar tampil melambung dari titik sasaran saudara, sebuah eksekusi atau sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Ajis dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Simsalabim yang kita lihat gol kick untuk kesebelasan Simsalabim akan terjadi. Mundur beberapa langkah, lakukan sudah angkat bola melambung ke tengah lapangan pertandingan. Kembali BBP melakukan gempuran dari kaki Akbar berikan kepada Fadil, tembakan keras yang dilepaskan oleh Fadil membentur pemain bertahan kesebelasan Simsalabim dan lepaskan crossing saudara berikan kepada Fadil, Fadil kepada Tumin kembali. Kita lihat dua yang kembali dikirimkan berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Simsalabim yang saudara penonton mulai menunjukkan dominasi permainan tim besutan Bos Bayu Endaryanto dan juga Coach Asri Akbar di babak yang pertama, di mana sebuah tembakan penjuru sudah saudara kita lihat sebuah keselamatan yang cukup baik dilakukan oleh penjaga gawang dari kesebelasan Simsalabim. Penjaga gawang yang dipastikan akan sangat sibuk saudara penonton pada pertandingan
pertandingan kali ini menahan gempuran yang terus dan akan terus dipastikan dilakukan pemain kesebelasan BBP yang kembali menekan dari kaki Ajis. Masih Ajis berikan umpan kepada Tumin yang dicari, masih Tumin tapping bola sejenak, Tumin lepaskan sebuah crossing mengenai pertandingan datang support Daniel, masih Datus kepada Badim Berlebihan, melebar kepada Ondol kepada Datus kembali, kita lihat Datus masih datang support Bandi, tetapi kembali bola berhasil diamankan Nanda, datang gempuran pemain BBP kembali di kaki Ajis, melebar kepada Tumin, masih Tumin saudara penonton, kita lihat Tumin berikan umpan, berhasil diamankan pemain bertahan kesebelasan Simsalabim. Oh saudara penonton, pertandingan pada sore kali sangat iring dengan lanjutan babak penyisihan grup AFF tadi malam yang melibatkan pertandingan antara Indonesia dengan Vietnam. Simsalabim ibaratnya Indonesia yang terus digempur oleh pemain Vietnam yang kini kita lihat disematkan untuk kesebelasan BBB. Tembakan bebas saudara bagi kesebelasan BBB Badim Berlebihan yang akan bersiap melakukan eksekusi berikut lakukan memperjuangkan jawab datang support dari meski dari bekas umpan balik Bandi yang dicari. Nampaknya Darus maksud kami Bandi akhirnya berhasil memaksimalkan bola liar yang berada di mulut gawang kesebelasan Simsalabim dan akhirnya berhasil menodai keperawanan gawang yang dikawal oleh Nanggas pada pertandingan babak yang pertama ini. Gol dengan ekspresi berbeda dari rekan-rekan Sonoran FC yang juga hadir menyaksikan pertandingan kali ini, di mana saudara penonton dengan ekspresi yang berbeda, ada yang kegirangan, ada yang sedikit tegang karena kita lihat bersama inilah indahnya sepak bola. Akan ada dua tutup yang terjadi ketika bola bersarang ke salah satu gawang yang terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Kembali Darus menggempur, kita lihat saudara gagal untuk memperdaya pemain bertahan kesebelasan Simsalabim, semakin menghilang tim besutan bos Bayu Endarianto. Kembali Ondang lepaskan umpan, diantisipasi pemain bertahan kesebelasan Simsalabim sehingga itu saudara kita lihat bahkan pemain dengan posisi atau dengan pos pemain bertahan pun tidak ketinggalan untuk mendemonstrasikan tendangan dari luar kotak penalti dan akurasinya masih melambung dari titik sasaran dan kini melakukan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Simsalabim. Yang saudara penonton, ini merupakan hari kedua penyelenggaraan turnamen Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025. Seperti sudah saya katakan di awal, kemarin Golok Setan membuka pertandingan atas turnamen kali ini dengan kemenangan meyakinkan atas lawannya kesebelasan Mangrove. Dan kali ini kita lihat saudara penonton, sang jawara tarkam yang juga disponsori oleh Omar Bakso BBP Putra Wonogiri sementara unggul 1-0 atas lawannya kesebelasan Simsalabim. Dan kini sebuah tembakan bebas sudah dilakukan. Bola kini dalam penguasaan Ajis, bekerja sama berikan kepada kompatriotnya. Kembali bola berhasil diantisipasi. Robi bekerja sama berikan umpan kepada rekannya. Kembali kini bola dalam penguasaan Sidang Ikus, masih Sidang Ikus kuasai bola. Kita nantikan lepaskan umpan kepada Bandi yang dicari, masih Bandi, kita lihat saudara penonton. Bandi saudara benar-benar menjadi predator mematikan bagi kesebelasan Simsalabim pada pertandingan kali ini.
di mana kita lihat untuk kedua kalinya striker berbadan gempal yang dimiliki oleh kesebelasan BBP berhasil menggentarkan jaring gawang kesebelasan Simsalabim untuk yang kedua kalinya. Pada pertandingan babak yang pertama yang mulai bergerak memasuki menit media, kita saksikan saudara penonton keikutsertaan Simsalabim pada penyelenggaraan turnamen Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024 kali ini saudara. Drawing yang dilakukan sangat disayangkan mempertemukan kesebelasan mereka dengan salah satu tim terkuat pada tahun 2024 kali ini saudara penonton, BBP Putra Wonogiri, di mana kita lihat saudara 2 gol sudah bersarang ke gawang kesebelasan Simsalabim pada pertandingan babak yang pertama ini. Masih cukup panjang jalannya pertandingan kali ini dan Simsalabim coba melakukan gempuran, tetapi dengan mudah diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan BBP dari kaki ombak berikan kita lihat sejarah membuat dan juga mencatatkan seorang Bati sebagai pencetak hat-trick pertama pada penyelenggaraan turnamen Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024. Kita saksikan saudara penonton benar-benar dari bola sudut dulu menjadi sosok predator yang sangat mematikan pada pertandingan kali ini, di mana kita lihat 3 gol sudah disarankannya ke gawang kesebelasan Simsalabim pada pertandingan babak yang pertama, dan kembali kita lihat BBP melakukan sebuah gempuran, tetapi sebuah kombinasi yang dilakukan para pemain kesebelasan BBP harus berakhir dengan dikibarkannya bendera offside. Kita lihat Emre Rabi berhasil melakukan sebuah antisipasi dan kini bola dalam penguasaan Akbar Badil Redian, umpan terobosan yang cukup baik, tetapi kita lihat saudara berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan kesebelasan Simsalabim. Ondong bebas berikan kepada penjaga gawang Amin Sugur, lepaskan umpan melambung ke tengah. Kita lihat Badil Redian bekerja sama kepada Tumin lepaskan umpan terobosan membola pertahanan kesebelasan Simsalabim. Ajis datang membantu, tetapi bola berhasil diantisipasi pemain dari kesebelasan Simsalabim. Ajis kembali, Badil Redian. Kita lihat Bandi kembali coba kuasai bola. Bekil berikan umpan kepada rekannya Ajis. Agak sedikit akibat medan pertempuran yang memang agak sedikit licin terjadi pada pertandingan kali ini, di mana kita lihat sebuah tim yang dipertentangkan oleh Ajis gagal untuk memperdaya pemain bertahan kesebelasan Simsalabim. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Hat-trick Bandi sementara mencatatkan kesebelasan BBP Putra Wonogiri leading 3-0 atas lawannya kesebelasan Simsalabim pada penyelenggaraan turnamen Rengas Cup yang ke-14 yang disponsori oleh MS Apparel pimpinan Bos Titi Ilham Ramadan. Dan kembali kita lihat gempuran dilakukan kesebelasan BBP dari kaki Tumin, masih Tumin berikan kepada Adil. Kombinasi yang terbaca pemain dari kesebelasan Simsalabim. Kita saksikan saudara penonton mereka berhasil diamankan, datang support dari second line, terlalu deras dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam. Kita lihat untuk kesebelasan BBP
Robi. Kita saksikan kini kuasai bola, menarik memang apa yang diturunkan dan juga apa yang dilakukan oleh Coach Asri Akbar pada penyelenggaraan turnamen Rengas Cup kali ini. Beberapa perubahan di sektor pertahanan kesebelasan BBP terjadi karena kita ketahui bek andalan mereka lama sudah mengikat kontrak dengan salah satu klub Liga 2. Juga ada Dion yang juga contohnya sudah mengikat kontrak dengan klub Liga 1. Dan kembali kita saksikan BBP. Kita saksikan kali ini nomor punggung 15 Akbar dan wasit pergantian pemain kesebelasan Salabim nomor punggung 18 keluar, nomor punggung 18 Alwan dari kesebelasan tim Salabim masuk Jidan nomor punggung 12. Ya saudara penonton, 4 gol sudah terjadi pada pertandingan babak yang pertama. Babak yang pertama laga kedua Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024, di mana pesta gol yang terjadi pada pertandingan babak yang pertama ini kita lihat digenapi dengan aksi seorang yang cukup baik dilakukan oleh seorang Akbar yang akhirnya berhasil menambah pundi-pundi gol. Kesebelasan BBP menjadi 4 gol pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita lihat bersama saudara para pemain kesebelasan tim Salabim yang dapatnya kita saksikan masih belum berhasil untuk mengimbangi permainan kesebelasan BBP. Kembali kita lihat BBP dari kaki Tumil, cutback yang cukup baik, Bandi yang dicari, masih Bandi, Darmus Darno. Ada blocking yang cukup baik 15% dilakukan oleh seorang pemain dari kesebelasan tim Salabim. Dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Nandas. Siap-siap yang saudara sangat dominan para pemain kesebelasan BBP pada pertandingan babak yang pertama ini. 10 menit lagi kok. Kembali kini mereka menggempur ini pertahanan kesebelasan tim Salabim. Siap-siap aja. Akbar berikan umpan kepada Ajis, masih Ajis, cutback yang cukup baik, berbahaya. Tembakan Ajis terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan tim Salabim. Dan kembali kini counter attack dilakukan tim Salabim dari kiri pertahanan BBP, menjeblosan berbahaya. Tetapi sebuah tendangan pemain kesebelasan tim Salabim Amri terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan BBP. Kita saksikan Nanung dan kini bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok saudara bagi kesebelasan tim Salabim yang pertama pada pertandingan di babak yang pertama ini. Kita nantikan akan berhasil mereka maksimalkan dan sangat disayangkan sebuah sentekan yang dilepaskan pemain kesebelasan tim Salabim membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara, sebuah pepatah kuno mengatakan ala bisa karena biasa. Mungkin inilah pepatah yang juga tepat menggambarkan jalannya pertandingan kali ini. Kita semua sepakat para pemain dari kesebelasan BBP adalah para sekumpulan pemain yang sudah terbiasa bermain satu tim dan sudah terbiasa bermain sepak bola, sehingga kita lihat dominasi, kondisi fisik dan juga chemistry para pemain kesebelasan BBP terlihat cukup hidup dan juga cukup baik pada pertandingan kali ini. Sementara para pemain dari kesebelasan tim Salabim yang juga saya katakan dipastikan bisa bermain sepak bola, tetapi mungkin sepak bola yang mereka lakukan untuk rutinitas menyambutkan hobi di tengah kesibukan mereka mencari nafkah untuk keluarga mereka, sehingga keikutsertaan turnamen mereka pada turnamen kali ini untuk meramaikan turnamen Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024. Tetapi sekali lagi saudara, maaf
Rowi atau pembentukan jadwal mempertemukan mereka dengan kesebelasan BBB, dan akhirnya sementara babak yang pertama ini kita saksikan kesebelasan Simsalabim tertinggal dengan skor 4-0 atas lawannya kesebelasan BBB. Dan kita lihat pertandingan yang juga sudah mulai disaksikan oleh para pecinta sepak bola yang juga hadir menyaksikan. Ada Bos Wakil yang punya Nusahara, ada juga Bos Ale yang juga tidak mau ketinggalan menyaksikan pertandingan kali ini. Baik saudara penonton, kembali kesebelasan Simsalabim melekat dari kanan pertahanan kesebelasan BBB, tetapi berhasil diantisipasi Sinan Igun bekerja sama kepada kompatriotnya. Tetapi kita lihat kerjasama yang dilakukan pemain kesebelasan BBB harus berakhir karena bola sudah keluar meninggalkan lapangan, dan terus kembali umpan terobosan berikan kepada Bandi, menekan dari kiri pertahanan kesebelasan Simsalabim. Masih Bandi. Oh saudara, mimpi apa semalam Nandas sehingga mendapatkan kondisi atau nasib yang begitu sulit pada pertandingan kali ini, menangkan gempuran bertubi-tubi, dan ini peluang kembali bagi Simsalabim. Abrakadabra. Tetapi sangat disayangkan berhasil diantisipasi Sinan Igun. Datang kembali support Pati bekerja sama berikan kepada rekannya, kembali dibalikan Simsalabim bangun serangan, tetapi kita saksikan saudara bola berhasil diantisipasi pemain bertahan BBB dari kaki Darmus, dipotong dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Simsalabim. Lemparan ke dalam sudah melakukan. Kita lihat kini Bandi bekerja sama berikan kepada kompatriotnya Nanum Robi, berikan kepada Fadil Redian. Kita lihat dari tiketnya BBB, mereka berikan kepada Aziz kepada Fadil kembali. Masih Fadil kombinasi yang cukup baik, tetapi bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Simsalabim. Lemparan ke dalam terjadi bagi BBB sudah melakukan. Fadil Redian, masih Fadil, kita lihat saudara penonton lepaskan umpan tumit, tetapi masih terdapat satu pemain bertahan Simsalabim. Counter attack dilakukan kesebelasan Simsalabim dari kaki pemain mereka Andri, umpan terobosan yang cukup baik, tetapi diamankan Sinan Igun. Robi melakukan sebuah antisipasi, dan akhirnya saudara selamat sementara lini pertahanan dari kesebelasan BBB Putra Wonogiri. Kembali dari kaki Nanum lebar kepada Ondong, masih Ondong kuasai bola, umpan terobosan Darmus yang dicari berhasil dipotong dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Simsalabim. Lemparan ke dalam kembali terjadi untuk kesebelasan BBB sudah melakukan dari kaki Akbar bekerja sama tetapi berhasil diamankan. Kita lihat terjadi perebutan bola dari kaki Nanum, BBB menekan berikan Darmus, Bandi, tetapi tidak ada pemain dari kesebelasan BBB lainnya mempermainkan bola di area pertahanan mereka dari para pemain kesebelasan Simsalabim, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam saudara untuk BBB sudah melakukan. Bandi bekerja sama kepada Ondong, masih Ondong kembali diantisipasi dengan baik, datang kembali saudara. Kita lihat gawang kesebelasan Simsalabim bergetar lewat sebuah tembakan spekulasi yang sangat berkelas, dilepaskan oleh seorang Nanum, dan akhirnya menambah pundi-pundi gol untuk kesebelasan BBB Putra Wonogiri. Jadi 5 gol tanpa balas sementara pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita lihat saudara penonton,
rintik-rintik hujan memang terjadi pada pertandingan babak yang pertama antara Sim Salabi dengan kesebelasan BBP, tetapi potensi terjadinya hujan gol dipastikan kembali siap terjadi andai kata para pemain kesebelasan Sim Salabi tentunya tidak bisa meningkatkan dan memperbaiki perform penampilan mereka pada pertandingan kali ini, karena kita lihat BBP meskipun sudah unggul 5-0 sedikit pun tidak mengendurkan pedal gas serangan mereka. Kita saksikan kedisiplinan kita tetapi menjadi kunci utama yang selalu diterapkan oleh Coach Asri Akbar dalam setiap penyelenggaraan turnamen yang diikuti oleh kesebelasan BBP, karena kita ketahui menjadi juaranya BBP dalam kalender turnamen di berbagai daerah juga tidak lepas dari sentuhan lidah, sentuhan dingin dari PSM Legend bernama Coach Asri Akbar, di mana kita saksikan saudara penonton terlihat para pemain kesebelasan BBP terlihat tampil begitu serius meskipun mereka sudah unggul 5-0, tidak terikat underestimate yang terlihat di wajah para pemain kesebelasan BBP. Kita lihat kembali ini Badrul Relia merekam dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Sim Salabi, masih Badil harus yang dicari. Kita lihat mampukah kalau ganda-ganda kebanyakan ini jadinya kita lihat saudara penonton jadi gara-gara kebanyakan diulet ya, gada-gada juga enak diulet tapi kalau kebanyakan jadi genge kagak enak kenapa ya saudara. Kita lihat akibat terlalu kebanyakan diulet, Darkus gagal untuk menceploskan bola dan gagal untuk menambah pundi-pundi gol bagi kesebelasan BBP pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kita lihat bersama saudara, ini sidang tikus lepaskan umpan kepada Bandi, masih Bandi kuasai bola, masih Bandi melebar berikan umpan kepada Ondong memaksimalkan lebar lapangan Ajis yang dicari, masih Ajis kuasai bola, lepaskan umpan Tumi terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan Sim Salabi. Kita lihat saudara penonton Darmo. Sanggup tiara hitam yang dimiliki kesebelasan BBP kembali mengancam gawang kesebelasan Sim Salabi, tetapi tembakannya masih melambung tipis beberapa sentimeter atau sebelumnya berhasil ditepis oleh penjaga gawang kesebelasan Sim Salabi. Datang kembali gempuran BBP. Kita lihat bersama saudara penonton kembali ini sebuah eksekusi tendangan penjuru Bandi kembali digagalkan pemain bertahan kesebelasan Sim Salabi. Kita lihat dari kaki Badrul Relia berikan kepada Tulian, terjadi perebutan bola udara, Bandi kuasai bola, masih Bandi. Kita lihat gagal Bandi untuk melewati kalangan pemain bertahan kesebelasan Sim Salabi. Badrul Relia melebar saudara penonton. Kita lihat sebuah shooting yang dilepaskan oleh Badrul Relia. Babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit usia 3 gol. Keunggulan sementara kesebelasan BBP yang dicetak oleh Bandi dan juga ditambahkan oleh dua pemain kesebelasan BBP lainnya, termasuk gol spektakuler yang dicetak oleh Madon. Kita lihat kembali saudara penonton semakin tidak terbendung para pemain kesebelasan BBP menekan dari kaki Bandi kita lihat saudara, gagal Bandi kuasai bola,
datang kembali benturan dari kaki Akbar, pencetak gol keempat BBP, tercuri pemain kesebelasan Sirsalabim. Pelanggaran terjadi dan sang penaju tanpa ampun memberikan tembakan bebas untuk kesebelasan BBP. Algojo tembakan bebas mereka, kita lihat Badul Redian, pemain yang juga dikenal dan sering mencetak gol dalam situasi set serangan bebas. Dan kita nantikan saudara penonton, akankah free kick yang akan dihadapi dan dilakukan oleh Badul Redian akan bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol untuk menggenapi keunggulan BBP dengan penalusin gol Badul Redian. Tapi melambung dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita lihat suasana kening sementara terjadi dari wajah dan ekspresi para penonton yang hadir menyaksikan pertandingan kali ini. Dan kita lihat saudara, pertandingan babak yang pertama yang berlangsung sedikit kurang seimbang dan akhirnya peluit akhir pertandingan babak yang pertama ditiupkan oleh sang pengadil. Dan itu pertanda usai sudah babak yang pertama. Hat-trick Bandi ditambah Akbar dan juga Nanung akhirnya menghantarkan BBP leading dengan skor 5-0 di fase turun minum turnamen Rengas Cup yang ke-14 tahun 2024-2025. Dan sambil menantikan jalannya pertandingan lanjutan di babak yang kedua, Anda silakan makan dan minum sepuasnya sementara kami kembali ke studio mengikuti pesan-pesan berikut ini. Musik. Capek tuh orang ini. Kopi dong, kopi. Adem banget sih. Cang. Sek di depan ya? Iya, main yang ini gue video. Iya. Jadi Cang.